Salam spektakuler. Saya Laodi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi bijak. Seringkali kerja lidah lebih cepat dibanding dengan pikiran pada saat manusia dalam kondisi sedang emosi. Begitu mudahnya kita sering menghakimi orang tanpa alasan dan tak mau peduli melihat sisi lain dari setiap masalah yang dihadapi. Ingat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Peribahasa tersebut sangat tepat untuk menuntun manusia agar selalu bersikap bijak. Benar bahwa penyesalan selalu hadir kemudian. Emosi yang tinggi tak terkontrol seringkali menghasilkan penyesalan. Itulah gambaran yang terjadi antara seorang ibu dengan anaknya dalam kisah berikut. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2007. Pernah dimuat di harian Xia Wenpao, Cina. Seorang anak berumur 7 tahun bernama Li Mei. Anak dari seorang janda bernama Xiu Lan. Kondisi ekonomi keluarganya yang miskin membuat Li Mei terpaksa harus membantu ibunya berjualan kue di pasar. Li Mei tergolong anak yang tidak pernah bermanja-manja kepada ibunya. Pada waktu musim dingin, ketika Xiu Lan selesai membuat kue bermaksud ingin memasukkan kue jualannya ke keranjang, ia melihat keranjang kuenya sudah rusak. Ia lalu pergi membeli keranjang baru dan berpesan kepada Li Mei agar menunggu di rumah. Namun, pada saat Xiu Lan pulang, ia tidak menemukan Li Mei di rumah, sehingga membuat Xiu Lan emosi dan sangat marah. Ia beranggapan bahwa putrinya adalah dasar anak benar-benar tidak tahu diri. Hidup sudah susah, tetapi masih juga pergi main-main. Padahal tadinya sudah dipesan agar tetap menunggu di rumah. Karena sangat marah, akhirnya Xiu Lan pergi sendiri menjual kue dan memberi hukuman kepada si anak dengan mengunci pintu rumahnya dari luar, agar Li Mei tidak dapat masuk ke rumah. Si ibu kemudian pergi dengan penuh kejengkelan disertai pikiran geram. Singkat cerita, ketika Xiu Lan pulang setelah menjual kue, ternyata ia telah menemukan anaknya tergeletak di depan pintu. Xiu Lan lalu bergegas menghampiri dan memeluk Li Mei. Namun si anak kecil tersebut tidak bisa terselamatkan. Ia telah membeku dan sudah tidak bernyawa lagi karena kedinginan. Jeritan Xiu Lan memecah kebekuan salju saat itu. Ia menangis meraung-raung, tetapi ibarat nasi telah jadi bubur. Li Mei tetap tidak bergerak. Kemudian Xiu Lan segera membopon Li Mei masuk ke rumah. Xiu Lan mengguncang-guncang tubuh beku putri kecilnya sambil meneriakkan nama Li Mei. Tiba-tiba sebuah bingkisan kecil terjatuh dari tangan Li Mei. Xiu Lan mengambil bungkusan kecil itu dan membuka isinya. Ternyata isinya sebuah biskuit kecil yang terbungkus kertas usan dan bertuliskan dengan tulisan tangan sang anak berucap, "Mama pasti lupa. Ini hari istimewa bagi Mama. Aku membelikan biskuit kecil ini untuk hadiah. Uangku tidak cukup untuk membeli biskuit yang besar. Mama, selamat ulang tahun." Dari kisah tersebut, syarat dengan makna dan pembelajaran bahwa yang namanya sikap dan berpikir negatif pasti melahirkan penyesalan seumur hidup. Sikap amarah, emosi berlebihan selalu membuat manusia kehilangan kontrol yang pada akhirnya berujung petaka. Oleh karenanya,
Jadilah orang bijak dengan tetap bersikap dan berpikir positif. Untuk menjadi bijak, amat penting selalu mengedepankan cara berpikir dan bersikap seperti tidak egois, tidak emosional, berpikir panjang, pendengar yang baik, dan berwawasan luas. Menjadi bijak harus selalu melihat masalah dengan hati, bukan hanya pikiran, sehingga hasilnya tentu bisa membuat tutur kata yang meluncur dari mulut amat teratur, menginspirasi, dan memotivasi, serta produktif. Intinya, teruslah berpikir positif. Bersikaplah selalu sesuai dengan etika, kaidah moral, dan nilai-nilai ajaran agama. Salam spektakuler. Saya Odi, terima kasih.